Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman, kita kembali berhadapan kembali dengan beberapa pohon ini. Ini adalah pohon santiki hasil budidaya, hasil semai dari biji. Saya udah membuat kontennya yang pertama. Nanti linknya akan saya share di deskripsi. Buat teman-teman yang belum melihat, silakan dilihat dulu. Pada konten pertama, saya mengawali. Jadi dari pertumbuhan yang liar, dari pertumbuhan yang sembarang, saya mengawali membuat kerangka atau membuat badan dari pohonnya. Kemudian memilih cabang ranting yang digunakan untuk nantinya dibesarkan. Nah, ini udah perjalanan dia kurang lebih 3 bulan. Ya, tadinya ada 4, yang satu ada kerusakan sehingga tidak bisa saya kontenkan pada penanganan tahap kedua ini. Nah, setelah pohon ini kita pilih dan kita tentukan gerak batangnya sampai dengan posisinya, kemudian pembesaran cabang rantingnya kita biarkan sampai kurang lebih ini udah ada 3-4 bulan kalau nggak salah. Sekarang udah kemungkinan bisa kita proses lagi untuk penanganan tahap kedua. Nah, bagaimana saya memperlakukan atau menangani atau memproses tahap kedua ini? Kita ikuti prosesnya bersama satu persatu dari ketiga pohon ini. Nah, ini adalah pohon pertama yang akan saya coba lanjutkan prosesnya. Pada pohon ini memang dari awal kita sudah menentukan bahwa akan membuat sebuah miniatur pohon tropis dengan kondisi batang yang kurus dan tinggi. Ya, ini salah satu contoh saya membuat bonsai tropis dengan kondisi badan yang kurus dan tinggi. Oke, dari kondisi yang sekarang saya sudah bisa memilih lagi mana cabang ranting yang dibutuhkan. Jadi seperti ini sudah pada pengelosan yang cukup sehingga waktu itu kita potong, dan sekarang saya akan memilih untuk meneruskan atau memilih generasi berikutnya untuk diteruskan kehidupannya. Jadi ini adalah cabang yang sudah terpilih dari awal. Kemudian saya sekarang akan memilih rantingnya. Nah, dari cabang ini saya hanya memilih 3 ranting. 1, 2, 3. Nah, kemudian dari cabang ini ya, saya memilih Halo, Halo, Ma. ya. Iya. Si dose remernya bisa katanya, udah usah pakai kardus, mau dikirim. ya kirim. Oh ya. Sebentar tak kasih alamatnya. Ya, sebentar tak kasih ya. 10 biji ya yo.
Iya, 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 iya. Gak usah minta, kan aku punya. Kau kabari aja deh. Ya enggak, ya kiriman sih nanti setelah punya. Nah, dari cabang yang ini saya memilih 3 ranting, 1, 2, 3. Ya, ini karena pembesarannya udah cukup, maka saya potong. Kemudian saya mengharapkan adanya pertumbuhan pada tunas-tunas kecil yang ada. Ini tunas-tunas ini nanti akan tumbuh. Ya, jadi di sini perbedaannya antara cabang yang pertama dengan cabang yang kedua. Di cabang pertama saya memilih ranting yang sudah besar, yang sudah balance, sehingga bisa saya potong ujungnya. Di cabang kedua saya memilih 3 ranting, hanya 1 yang sudah cukup besar, sehingga yang 2 ini yang masih kecil saya biarkan untuk dia bisa tumbuh lebih besar lagi. Oke, selain itu kita membersihkan banyak sekali. Ini tunas-tunas liar yang tidak terpakai, kita bersihkan. Ya, kemudian cabang-cabang ini yang kita sisakan pada waktu itu, apakah perlu digunakan semua? Kita harus seleksi mulai dari sekarang. Jadi seperti ini jelas tidak akan dipakai, kita buang. Ini juga tidak akan terpakai, kita buang. Kita tetap dengan teknik disisakan dulu ya teman-teman, seperti ini, agar kambiumnya menutup dengan sempurna. Nanti pada saat dipotong bisa terjadi luka yang bagus, yang alami, yang tidak rusak. Kalau nantinya pun ini akan dibuat keringan, juga tinggal diruncingin. Nah, yang ini akan saya pakai untuk background. Tetapi karena dia masih kurang besar, kita akan besarkan dulu. Ya, kemudian yang ini terlalu panjang ke depan, saya akan potong kurang lebih di sini saja. Ya, nanti dengan tujuan memperbesar ini sehingga arah pergerakan cabangnya akan menerus ke arah kemari. Ya, seperti yang di sini bisa dilihat ya teman-teman ya, mungkin ini cabangnya ke belakang. Tetapi apabila saya menginginkan dia mengarah ke sebelah sana, maka saya akan menggunakan terusan ini untuk jadi terusan, sehingga nanti cabangnya belok ke arah sini. Ya itu nanti belum tahu kita. Ya, yang jelas ini terlalu panjang ke depan sehingga saya potong agar nanti bisa diteruskan oleh generasi berikutnya, yaitu 2 ranting kecil ini. Oke, berikutnya ini saya buang kecil. Ya, ini nanti akan digunakan untuk cabang yang menggantung di bawah mahkota. Jadi ini adalah kumpulan mahkotanya, ini adalah lehernya. Kemudian ini apa-apa yang tumbuh di setelah leher ke atas adalah nanti digunakan untuk kerangka mahkota. Nah, ini saya seleksi dulu karena memang banyak sekali yang masih kecil sehingga perlu dibesarkan. Pada saat pembesaran saya selalu menggunakan teknik konsentrasi tumbuh, yaitu melepas dulu daun-daun yang mungkin tidak terpakai sehingga konsentrasi tumbuh bisa ke arah cabang atau ranting yang ingin kita besarkan. Ya, seperti ini tidak dipakai semua.
Ya, jadi inilah nanti terusan gerak batangnya. Disinilah nanti akan dibangun susunan mahkota. Ya, karena ini udah cukup besar, bisa dilihat ya. Ini udah cukup besar, saya potong saja untuk dilanjutkan ke generasi berikutnya. Ya, apabila yang ini ingin saya perbesar, saya kurangi dulu perdaunannya. Sisakan beberapa di bagian paling dekat dengan pangkal tumbuhnya. Ini juga kita buang dulu. Nah, menyisakan beberapa anak ranting yang dekat dengan pangkalnya. Ini juga sebagai pembantu mahkota nantinya kurang besar. Kita buang dulu untuk dilakukan konsentrasi tumbuh. Ya, kemudian bagaimana dengan dua cabang yang di belakang ini? Kemungkinan nanti akan dipakai semua. Ya, cuman masih terlalu kecil ini. Mari kita konsentrasikan untuk dibesarkan dulu. Ya, ini semua adalah upaya untuk memproses pertumbuhan, teman-teman. Jadi desainnya udah di awal, udah ditentukan di awal pohon ini mau bagaimana. Kemudian setelah itu kita hanya mengontrol pertumbuhan, mana yang sudah cukup besar, mana yang masih kurang, mana yang harus dibuang dulu, mana yang harus dipelihara, dibesarkan. Nah, inilah hasilnya. Jadi pada tahap yang ini saya hanya bisa melakukan proses yang barusan telah saya lakukan, yaitu kontrol. Ya, jadi seperti ini sudah cukup besar, kita potong, kita tentukan generasi berikutnya yang mana dan seterusnya. Ya, mahkota sudah tahu di sana. Kemudian cabang ranting kita koreksi mana yang dibutuhkan, mana yang tidak, segera dilakukan pengurangan dari sekarang. Ya, jadi kita udah tahu ini nanti untuk background. Ini juga untuk isian di sini. Kemudian ini untuk background juga. Ya, ini untuk cabang yang menggantung di bawah mahkota. Ini untuk counterbalance mahkota, pembantu mahkota. Jadi mahkota akan mempunyai arah tumbuh ke sebelah sana. Di sini ada counterbalance. Nah, ini adalah cabang-cabangnya. Ya, ini untuk pohon pertama. Saya lanjut dengan pohon yang kedua. Ya, ini adalah pohon kedua. Saya bersihkan dulu ya. Saya bersihkan dulu biar lebih jelas sampai di mana ataupun apa hasilnya dari proses penanganan tahap yang pertama. Nah, pohon ini pada penanganan yang pertama sudah kita tentukan gerak dasarnya adalah ini. Kemudian saya memilih satu cabang untuk diteruskan menjadi terusan gerak batang. Nah, inilah hasilnya. Nah, jadi ini tadinya kecil. Sekarang bisa dilihat di konten yang pertama, teman-teman. Sekarang jadi gede, tetapi masih kurang gede karena bisa dilihat di sini proporsinya badan batang yang sekian dengan terusannya yang sekian, jadi masih kurang besar. Ini akan kita besarkan lagi, ya. Ini akan kita besarkan lagi nantinya menjadi susunan mahkota di sebelah sini. Jadi gerak batangnya akan kita belokkan ke arah kemari. Kemudian yang ini sudah kita tentukan untuk counterbalance. Bisa dilihat di sini proporsinya sudah cukup gede sehingga bisa saya potong di sini. Ya, nanti akan diteruskan oleh ranting yang ini. Ini pun juga ujungnya tidak saya potong agar pembesarannya di sini terjadi. Ya, seperti biasa di sini saya kupas, tidak langsung dipotong. Ya, jadi dengan demikian apabila nanti pembesarannya ini sudah cukup, maka seolah-olah cabang ini akan berbelok kemari.
Ya, nanti hasilnya akan kita lihat bersama. Ya, jadi ini kemudian yang satu ini kita rencanakan dari awal untuk background. Ya, jadi pohonnya simple. Kayaknya waktu itu posisinya agak begini ya. Nah, begini. Ya, jadi pohonnya simple. Ini juga pembesarannya kurang sedikit, saya akan besarkan lagi. Kurang sedikit. Jadi hanya 3. 1 untuk counterbalance, 2 untuk terusan gerak batang, yang ketiga untuk latar belakang atau background. Nah, ini akan diperbesar lagi, saya pilih aja, konsentrasi aja. Yang ini juga. Ya. Sama prosesnya pada penanganan pohon yang pertama tadi. Saya melakukan kontrol. Kontrol apa? Yaitu kontrol pertumbuhan. Apakah cabang-cabang ataupun ranting yang kita kehendaki di awal sekarang sudah sampai di mana? Itulah yang kita kontrol. Apabila sudah cukup besar kita potong, apabila masih ingin diperpanjang kita perpanjang. Kita perbesar. Ya teman-teman, ini adalah pohon yang ketiga. Saya melakukan pemilihan dulu, membuang cabang ranting atau pertumbuhan liar yang masih belum diperlukan. Pohonnya tumbuh sangat subur. Kemudian dari pohon ini dari awal saya sudah menentukan bahwa akan memakai konsep pohon berbatang 2 atau twin. Ya, jadi ini adalah terdiri dari satu gerak dasar pohon utama, kemudian berbatang lurus ke atas, kemudian anak pohon yang kedua berbatang sedikit berbentuk ataupun bergerak sedikit ke arah sebelah kiri. Nah, jadi dari konsep yang sudah ditentukan di awal bahwa ini adalah pohon berbatang 2, saya sekarang akan kembali untuk menentukan gerak batang yang utama ini terusannya mau kemana. Oleh karena arah tumbuh sudah ditentukan, yaitu ke sebelah kiri karena adanya pertumbuhan anak pohon, maka saya harus memilih mana yang akan menjadi terusan gerak batangnya. Jadi sesuai dengan pertumbuhan yang ada, saya akan memilih gerak batang yang ini atau terusan atau cabang yang paling atas yang mengarah ke kiri ini untuk menjadi terusan gerak batangnya. Jadi yang lain saya buang dulu, bahkan tadi yang di atas saya buang dulu, dan ini saya kupas yang nantinya akan dibuat menjadi keringan. Nah, setelah saya melakukan kupas kambium pada ujung batang yang memang tidak saya perlukan dan akan direncanakan untuk menjadi keringan, harapan saya pertumbuhan berikutnya akan menjadi terusan batang.
Nah, proses selanjutnya adalah saya memilih cabang ranting mana yang nantinya akan diperlukan untuk meneruskan desain dari pohon ini. Ini masih ada beberapa cabang ranting yang harus saya koreksi atau saya hilangkan dulu karena memang tidak diperlukan nantinya. Jadi setelah cabang ranting ini saya tentukan, setelah cabang maksud saya ya, setelah cabang saya tentukan, maka saya akan melakukan teknik konsentrasi tumbuh, yaitu dengan mengurangi pertumbuhan ranting-ranting yang ada pada cabang-cabang terpilih. Ya, jadi itu tadi proses pemilihan saya terhadap pohon ini. Selanjutnya ada satu yang cabang terlalu bawah ini juga saya ingin hilangkan saja. Karena pohon ini kurus, maka sebaiknya pembuatan cabang pertama tidak terlalu bawah. Oke, sekarang kita lanjut pada pemilihan dari pohon yang kedua. Ini adalah pohon yang kedua. Kebetulan di sini ada terusan pertumbuhan yang sangat kuat. Jadi saya ingin meneruskan gerak batangnya ini berbelok ke mari. Ya. Untuk itu yang di atas ini kita buang. Untuk dijadikan tambahan keringan lagi. Nah, ini yang akan kita harapkan adalah gerak batang yang berbelok kemari. Sama ini juga terusan gerak batangnya akan kemari. Dengan demikian arah tumbuh sudah selaras. Ini masih kecil, kita besarkan dulu. Ini juga ada pertumbuhan cabang, kita besarkan dulu. Yang ini perlu dibesarkan lagi sedikit sehingga bisa proporsinya bagus meneruskan ke arah cabang yang ini, gerak batangnya. Nah, itu tadi proses tahap kedua dari ketiga pohon ini. Jadi kita akan terus mengikuti, saya juga akan terus mengupdate kondisi pohonnya. Semoga dari ketiga ini tidak ada masalah di kemudian hari, sehingga kita bisa nanti mengetahui bagaimana proses dari awal pohon ini setelah disemai dari biji kurang lebih 1 tahun, kemudian kita proses, kita jadikan bonsai. Ya tentunya dengan kondisi apa adanya. Artinya apabila kita menginginkan pohon yang tinggi, kita pilih cabang atau batang yang memang dia bisa diwujudkan dengan kondisi yang tinggi. Apabila kita menginginkan pohon yang pendek, ya kita pilih pohon yang memang bisa diwujudkan dalam kondisi dia pendek. Otomatis kalau pendek ya kecil, kalau tinggi ya tinggi. Jadi dari kondisi yang ada ini, tidak dengan terus kita menginginkan pohon yang sekecil ini menjadi ukuran yang besar, large atau bahkan extra large, ya masih lama nunggunya. Jadi kita memproses apa adanya. Kita memproses sesuai dengan kondisinya. Oke teman-teman, inilah yang bisa saya sharingkan pada tahap kedua ini, yaitu seleksi-seleksi tadi udah saya praktekkan pada ketiga pohon ini. Semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.